Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Mayangsari dan rekan saya Muhammad Aidil Rizky. Kami adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Suska Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pelecehan seksual. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pelecehan seksual adalah salah satu kasus yang melanggar norma hukum dan norma kesusilaan, yang tentunya dapat menimpa siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Dan pastinya banyak sekali dampak negatif dan kerugian yang diterima oleh korban. Bahkan, pelecehan seksual ini dapat terjadi di mana saja termasuk tempat umum, baik di tempat kerja, di angkutan umum, di sekolah, maupun di kampus. Bahkan, tak jarang pula pelecehan seksual ini dapat terjadi di rumah sendiri. Mirisnya, masih banyak di antara masyarakat kita yang kurang mendukung korban untuk bangkit dari keterpurukannya. Bahkan, tak jarang pula ditemukan masyarakat yang menyudutkan dan menyalahkan korban atas kasus pelecehan yang menimpanya. Hal tersebut tentunya membuat korban takut untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib, sehingga jarang korban yang mendapatkan keadilan untuk kasus ini. Bahkan ditemukan beberapa korban yang mengakhiri hidupnya dikarenakan putus asa. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai artian pelecehan seksual, kemudian bentuk-bentuk pelecehan seksual, selanjutnya aspek-aspek yang meliputi pelecehan seksual, dan juga kita akan membahas mengenai undang-undang yang mengatur pelecehan seksual ini. Pada pembahasan pertama mengenai pengertian pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, dan aspek-aspek yang meliputinya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Aidil Rizky. Hai teman-teman semua, kali ini saya Muhammad Aidil Rizky akan membahas tentang pengertian pelecehan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual. Nah, yang pertama mari kita bahas pengertian pelecehan seksual terlebih dahulu. Menurut Collier, pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapatkan perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubinstein, pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Sedangkan menurut Winarsono pada tahun 2008, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Dari dua pendapat ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berbau seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual. Secara umum, bentuk pelecehan seksual terbagi menjadi 5. Apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual tersebut? Mari kita simak terus pembahasan ini. Yang pertama, bentuk yang pertama adalah pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, dan menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya. Yang kedua adalah pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual. Kemudian yang ketiga adalah pelecehan nonverbal atau isyarat,
yaitu bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya. Bentuk yang keempat adalah pelecehan visual, yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver, atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS, dan media lainnya. Dan yang terakhir yaitu bentuk pelecehan seksual yang terakhir adalah pelecehan psikologis atau emosional, yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Nah, itulah 5 bentuk pelecehan seksual secara umum. Selanjutnya kita akan bahas aspek-aspek yang meliputi pelecehan seksual. Menurut Mayer dan kawan-kawan pada tahun 1987 menyatakan secara umum 2 aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional. Lalu apa sih pengertian dan makna dari kedua aspek tersebut? Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah aspek perilaku pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dihendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk, baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat syara. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik, di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus-menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan seksis mengenai pakaian, tubuh, atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka. Kemudian juga ada aspek situasional, yaitu pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai undang-undang yang mengatur kasus pelecehan seksual ini. Untuk pembahasan ini saya serahkan kepada rekan saya, yakni Citra Mayangsari. Kepada Citra Mayangsari dipersilahkan. Baik, setelah tadi kita membahas dasar-dasar pelecehan seksual, selanjutnya kita bahas undang-undang yang mengatur pelecehan seksual. Pelecehan seksual dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang diatur dalam bab 14 buku 2 dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu yang pertama adalah kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum diatur dalam pasal 281, kemudian kejahatan pornografi diatur dalam pasal 282, selanjutnya ada kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa diatur dalam pasal 283, selanjutnya kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya diatur dalam pasal 283 bis, selanjutnya kejahatan perzinahan diatur dalam pasal 284, kemudian kejahatan perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam pasal 285. Selanjutnya ada kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diatur dalam pasal 286. Selanjutnya kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun diatur dalam pasal 287. Selanjutnya kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka diatur dalam pasal 288. Kemudian kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan diatur dalam pasal 289.
Kemudian kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan pada umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin diatur dalam pasal 290. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada orang yang belum dewasa diatur dalam pasal 292. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa diatur dalam pasal 293. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak di bawah pengawasannya, dan lain-lain yang belum dewasa diatur dalam pasal 294. Selanjutnya, kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya, dan lain-lain yang belum dewasa diatur pada pasal 295. Selanjutnya, kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencarian atau kebiasaan diatur dalam pasal 296. Kemudian ada kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa diatur dalam pasal 297, dan yang terakhir adalah kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan diatur dalam pasal 299. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal. Berikut penjelasannya. Sebelumnya sudah dibahas bukan oleh rekan saya mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual. Salah satunya adalah pelecehan seksual secara verbal. Teman-teman masih pada ingat kan apa sih pelecehan seksual secara verbal itu? Benar sekali. Pelecehan seksual secara verbal adalah mengutarakan kalimat atau kata-kata yang dialamatkan kepada korban sehingga korban dipermalukan atau merasa terintimidasi. Selain itu juga tindakan siul dari seseorang tidak dikenal kepada wanita yang lewat di muka publik dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan dengan kata-kata verbal. Lalu, apa sih sanksi yang didapatkan oleh pelaku pelecehan ini? Berikut penjelasannya. Simak terus ya. Kasus yang pertama adalah bersiul pada wanita yang tujuannya untuk menggoda. Orang yang melakukan perbuatan ini dapat dijerat ke dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Kemudian yang kedua adalah menggoda wanita yang tidak dikenal. Perbuatan yang dianggap sepele dan iseng belaka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang pencabulan. Pasal tentang pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP sampai dengan pasal 296 KUHP. Kemudian kasus yang ketiga adalah memberi komentar yang berbau hal yang sensitif kepada seorang wanita. Perbuatan yang dianggap remeh dan sekarang ini sangat sering dilakukan oleh orang-orang, yaitu memberikan komentar-komentar yang tidak mengenakan wanita yang mendengar, seperti komentar berbau pornografi atau mengucapkan kata seksi, gede, dan berbagai macam komentar yang vulgar sifatnya akan dijerat dengan pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Kemudian contoh kasus yang keempat adalah menceritakan sesuatu yang bersifat seksual kepada orang. Dengan kata lain adalah bergosip. Dan yang digosipkan adalah bentuk tubuh wanita dan bagian tubuh lainnya. Perbuatan ini dapat dijerat dengan pasal 310 KUHP karena dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran di muka umum. Dan contoh kasus yang terakhir adalah menanyakan hal-hal yang bersifat seksual, membuat orang tidak nyaman. Perbuatan ini dapat dijerat dengan pasal 281 KUHP karena yang dibicarakan adalah hal yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau hal apa yang harus dilakukan apabila terkena pelecehan seksual. Apabila terkena pelecehan seksual, kita cukup mengumpulkan bukti dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Maka jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP menggunakan 5 macam alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait pencabulan atau pemerkosaan, biasanya menggunakan salah satu buktinya berupa visum et repertum. Visum et repertum adalah surat keterangan atau laporan dari ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain, dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Meninjau dari definisi di atas, maka visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf C KUHP. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Penggunaan visum et repertum sebagai alat bukti diatur juga dalam pasal 133 ayat 1 KUHP.
Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, hakim yang akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan. Jadi, pada intinya, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan, pasal 289 sampai pasal 296 KUHP dengan memberikan bukti-bukti yang telah disebutkan. Selain peraturan yang telah disebutkan oleh Citra, baru-baru ini Permendikbud nomor 30 tahun 2021 resmi disahkan. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini adalah peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah resmi mengesahkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini dikarenakan pada tahun 2020 melihat dari data yang dilaporkan terdapat 962 kasus tentang kekerasan seksual. Selain itu, tempat kejadian dari kekerasan seksual ini hampir 77% terjadi di kampus atau perguruan tinggi yang dialami oleh mahasiswi. Dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini terdapat 20 bentuk kekerasan seksual yang dilarang, baik itu dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Lantas apa saja 20 bentuk kekerasan seksual yang dilarang serta dilindungi oleh Permendikbud nomor 30 tahun 2021? Simak terus penjelasan kami. Yang pertama, menyampaikan ujaran yang meremehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, identitas gender, atau konsep bullying. Yang kedua, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Yang ketiga, menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual. Keempat, menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. Kelima, mengirimkan pesan, lelucon, gambar foto, audio, atau video bernuansa seksual meskipun sudah dilarang korban. Keenam, mengambil, merekam, mengedarkan foto, rekaman video, atau visual yang bernuansa seksual. Ketujuh, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. Kedelapan, menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual. 9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban pada ruang yang bersifat pribadi. Ke-10, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui. 11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. 12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. 13. Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual. 14. Mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual. 15. Melakukan percobaan perkosaan tetapi penetrasi tidak terjadi. 16. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda selain alat kelamin. 17. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. 18. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. 19. Membiarkan terjadi kekerasan seksual dengan sengaja. Dan yang 20. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Nah, itulah 20 bentuk kekerasan seksual yang tidak boleh terjadi dan dilarang oleh pemerintah dengan diresmikannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Setelah tadi bersama Aidil membahas mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dilarang dalam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021, maka bersama saya kita akan membahas perlindungan dan sanksi apa yang akan diberikan. Lantas, apa saja perlindungan dan sanksi diberikan? Mari kita bahas bersama. Yang pertama ada perlindungan. Perlindungan ini disebutkan dalam pasal 12 bagian ketiga
Perkemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan bentuk jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, kemudian jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari perilaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non-fisik kepada aparat penegak hukum. Kemudian, perlindungan atas kerahasiaan identitas dan penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan. Itulah bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh Perkemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Lantas, apa saja sanksi yang akan diberikan? Sanksi yang akan diberikan tertulis dalam pasal 13 bagian keempat Perkemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Bentuknya ada 3, yaitu sanksi administratif ringan berbentuk teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis. Kemudian ada sanksi administratif sedang yang berbentuk pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. Dan yang terakhir adalah sanksi administratif berat, yaitu berbentuk pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik tenaga kependidikan. Itulah sanksi yang diberikan dan diatur dalam Perkemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Demikianlah berakhir pembahasan kami. Dan ingatlah untuk selalu berhati-hati dan waspada karena kejahatan dapat terjadi dimanapun. Mari kita akhiri pembahasan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.